selamat menyaksikan. Terlalu cepat gitu. Terlalu bersemangat. Kalap semalam. Jangan lupa semalam. Tadi suruh rame. Oh ya benar. Iya loh. Fans panas di sini tadi. Ngokes kagak kedengeran suaranya. Habis. Ya, sangat luar biasa. Adil apa enggak? Ini ya kalau dilihat ya adil. Karena kanannya bisa, atas bisa, bawah bisa, kiri juga bisa. Paling waktu rotasi aja sih, 30 detik sampai 1 menit kurang lebih. Mungkin yang paling tidak diuntungkan, tidak terlalu diuntungkan adalah Genesis Dogma. Kemudian juga di pos, tapi yang gue senang adalah Alter Ego selalu mempunyai pilihan drop zone mereka. Plan A ada, plan B ada, plan C pun mereka siapkan di setiap mapnya. Kemudian untuk itu mungkin tidak terlalu besar seperti flatpad pada umumnya yang agak mencorok entah itu ke kanan ataupun itu ke arah kiri. Jadi tidak ada banyak lah yang saya katakan ya untuk game yang kali ini. Tapi zona pertama nih. Tempat mana yang akan didiami paling banyak zona dari Sunscreen mungkin? Area utara. Utara. Severny, Rozong ke Severny lah. Oke. Junior. Gue lebih ke arah mendonat sih, mendonat aja tengah-tengah. Yang dimana itu semua tim kayak punya kesempatan yang sama, bermain slow pace, bermain satu-satu aja. Walaupun memang nanti patternnya circle-nya ngepingpong, tapi seperti mereka sama tapi ke sebelah kanan. Ini mengerikan untuk Yasnaya bawah, shelter Tisan, semua tim dipaksa bermain spoke lebih banyak. Berarti ini Irejo tiga-tiganya gak ada yang ngasih gampang ya? Iya. Gak ada yang ngasih gampang buat para Semua player. match hari ini kayaknya susah semua circle ya. Susah semua ini. Wow. Bahkan sampai nembus ke area living kalau kita lihat circle kali ini. Bukan Levi. Oh bukan living itu mana gitu? Oh pulau pintapan kanan ya. Sampai nembus keluar dari map Eraser kita akan melihat bahkan sudah mulai ada inisiasi tadi yang dilakukan oleh pemain dari Dewa United yaitu bots yang kembali dimainkan. Berganti tadi ya kita saksikan bots, padahal kalau kita berbicara kita belum masuk DU bahkan salah satu player yang mempunyai impact sangat besar sampai Betul. di off season kita lihat banyak juara tim ini karena andil dari seorang bots sebagai terminator. Tapi kita lihat bagaimana di sama terjangnya sementara di Tron Liquid kembali bermain di game yang terakhir. Main Spanish itu bersih. Itu yang tahu papunya siapa? Opal gitu yang mandoin. Sangat luar biasa kita juga melihat ini dia kembali yang tadi Gue katakan Liquid in, Luxy out untuk di match kali ini. Sangat luar biasa pasti permainan-permainan akan dihadirkan oleh Liquid bersama dengan pemain-pemain Bigetron yang lain. Tapi lagi-lagi persaingannya menjadi ketat dengan ada 3 WWCD oleh NFT. Sekarang yang berebutan untuk mendapatkan gelar juara jadi 4 tim. Tadi kan cuma 3 tim. Dari tadi gua ke distraction. Kenapa? Ada jaket orang dalam laut, gua kira Verbalis. Kita bukan. Apa tuh? Orang biasa. Oke, kita menerima lagi NFT yang bergerak dengan jarak pesawat seperti tadi. Tidak mudah memang untuk turun ke arah bagian Novo. Yang ditemukan menuju ke arah bagian Novo, dan kalau seperti ini berarti akan cukup baik mengingat zonanya ke arah bagian kanan tadi ya. Ya, betul. Menuju ke arah kanan. Kita akan menuju ke area utara. Severny saat ini sedang dikuasai oleh pemain-pemain GPBR. Tim yang juga tadi sampai menuju ke arah late game. Walaupun memang sangat disayangkan di late game tidak terlalu mulus. Apa yang mereka mainkan, kita berpindah menuju ke arah kiri bawah saat ini. Ada pemain Dogma di bawah dari map maksud saya. Nichil kembali diberikan kepercayaan untuk bermain. Daybot bergabung serta Alan karena memang pemainnya ini aja. Jadi ya, mudah-mudahan tetap bagus bareng-barengnya. Kita akan lihat nanti karena tadi pertama dari pesawat dia rookie. Kedua Jauh. naiknya jauh ke kanan, makanya ini menurut gua ujian paling berat lah untuk tim Genesis Dogma kali ini. Walau begitu, let's see apakah ada tailing atau rotasi jauh atau bagaimana, karena bagaimanapun di BR everything can happen. Tapi ya gue berekspektasi kepada Genesis Dogma gitu. Mereka punya pengalaman di PMGC, jadi bukan suatu alasan drop zone yang paling terakhir, drop zone yang paling jauh ke arah sebelah kanan. Setidaknya permainan yang terbaik harus mereka berikan. Entah itu benar, sailing, menggunakan rotasi bot, mereka harus menggunakan bensin juga, mereka dari Primors, entah itu touchdown-nya ke arah Lipovka, itu hal yang mungkin banget bisa mereka lakukan. Kemudian juga ya mungkin bos yang paling nikmat menurut gue. Ya itu paling wajar lah bisa kita katakan Iya. ya, karena pasti di beberapa menit kita melakukan dulu di suatu tempat dalam perjalanan bertambah beberapa detik ya harusnya tim kita tailing udah bergerak dong ke arah tempat yang berikutnya, tapi ya itu tidak bisa bicara zona pertengahan. Jadi bagaimanapun harus ada kesempatan atau
hal yang diambil oleh GD entah di fight kah atau bisa seperti itu. Tapi kita kenapa kita bahas ini karena ini tim yang paling jauh secara jalur pesawat dan dari zona pertama. Ya, kita saat ini sudah sempat menuju tim yang berbeda. Ini adalah pemain-pemain dari Geekfam, tim yang tadi telah saya prediksi karena memang melihat di hari ini ada progres dari pemain Geekfam. Mereka bermain dengan cukup baik. Ya memang ada support dari zona juga menuju ke tempat mereka 2 kali. Tadi kan kita lihat zonanya di kiri di dekat area Quarry, lalu juga sempat juga zonanya di dekat dari Porto Paraiso. 2 match tersebut yang membuat Geek mendapatkan poin-poin penting saat ini memang masih tertahan di posisi 12, tapi mulai ada permainan yang tingkat dari pemain terutama Tom ini. Tapi terutama gameplaynya masih belum kelihatan dari Geek. Mereka mau mainnya seperti apa, kemudian juga setup open field mau seperti apa, kemudian juga cara nabrak mereka masih belum kelihatan inginnya seperti apa. Jadi untuk melakukan fight gameplay menurutku masih abu-abu dari Geekfam itu sendiri. Belum ada karakteristik yang mencolok banget. Itu sih yang sering kita bahas ya. Memang kalau kita sebuah tim harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu teori dasarnya. Tapi bagaimanapun sebuah tim harus mempunyai identitas. Ya. Apakah kita siap untuk terus bermain fight? Apakah kita adalah tim yang bermain defensive play? Atau misalnya terus sekarang Digitron melawan Hands dan Hands karena Digitron pertemuannya tidak diinginkan ternyata terjadi dan tak kepala suku Zuxi pulang Tobi. Ya, fight yang tidak tersetap terjadi di match kali ini, bahkan follow up juga akan segera dilakukan pastinya oleh pemain-pemain dari GPX. Tadi sempat ada sebuah corak yang sedang dicari, nampaknya corak dari GPX adalah fight bersama dengan Gamer atau ini kali ini kita melihat juga knockdown kembali dapatkan oleh seorang Rosmeri. Pemain yang mulai bangkit setelah di hari kemarin kita tidak melihat di mana Rosmeri berada saat ini. Rosmeri mulai kelihatan. Oh, Opti Mobile. Ini adalah menjadi salah satu warna yang paling terbun. Ternyata fight GPX mengundang satu tim lain yaitu Dewa United terjadi. Tembakan dengan Empire tadi bahkan memberikan damage cukup besar kepada Dewa United dan belum ada knockdown. Yang kembali lagi terjadi. Tembakan dari bagian belakang seperti itu di Digitron-nya. Bukan, ternyata tim lain juga yang mengendus peperangan ini. Berarti semakin jelas zona-zona yang cukup ekstrim membuat banyak tim coba untuk main sentral bahkan di bagian zona awal. Ya, terlihat bagaimana ada duel utility yang terjadi tadi antara pemain depan dari GPX berhadapan dengan pemain terdepan dari Dewa United, tapi ada Nox sebagai flanker dari Dewa United mengendap-endap, nggak kedengeran, nggak kelihatan, belum ketahuan juga. Bisa jadi game changer kalau sampai semua pemain fokus menuju ke arah Nox yang akan menjadi pembeda dari fight ini karena setupnya mulai dilakukan oleh Dewa United, terus dipancing oleh pemain-pemain yang ada di bukit. Sebuah bait yang akan termakan oleh GPX. Ini dia yang sering disebutkan oleh Agus buat saya sekarang udah banyak banget setup-setup 3-1 dan menurut gue itu pertimbangan karena 3 adalah kekuatan yang hampir mendekati 4 Ya. tinggal bagaimana positioning dan tembak-menembak yang terjadi dan satu ini bisa berbeda. Dia mempunyai anti flank, dia mempunyai posisi yang tidak diketahui oleh lawan dan kadang 1 dapat 2 aja ini udah menjadi malapetaka besar bagi lawan yang kita hadapi dan oleh karenanya hal-hal tersebut harus diperhatikan dalam fight tim-tim yang bermain. Ya, satu player ini nggak bisa sembarangan dilepasin gitu aja. Satu player ini mempunyai game sense yang tinggi menurut gue, harus banget. Kemudian juga tahu cara review map seperti apa ya, istilahnya itu map knowledge. Map Ya, knowledge. Map knowledge-nya juga harus tinggi. Kemudian juga tahu cara menjaga trigger disiplinnya dia. Kemudian juga cara tahu berkomunikasi ke rekan tim itu seperti apa. Jadi satu player ini benar-benar yang harus IQ-nya paling tinggi menurut gue di satu Ya. tim ini. Katakan player gifted lah gitu. Iya. Itulah kenapa yang tadi yang dipilih untuk melakukan flank adalah pemain yang memainkan gameplay paling banyak dari tim Dewa United. Itu yang menjadi pilihan kenapa Nox yang ada di tempat paling beda tadi. Dan kita lihat juga saat ini circle menuju ke arah kanan kembali, tapi sudah menuju ke arah daratan. Tidak banyak air yang di dalam circle, walaupun memang masih ada di sebelah kanan Lipovka. Area kanan, tim-tim yang turun di kanan sangat diuntungkan dari circle seperti ini. Alter Ego juga tadi langsung turun dari Monstelber menuju ke arah dekat dengan Lipovka. Ya betul sekali dengan adanya zona kedua ingat tadi gue bilang zona pertama aja udah banyak yang melakukan sebuah central movement. Ya. Ini menandakan ada behavior di mana para tim mencoba untuk menguasai. Let's say kalaupun nggak di tengah ada 40% dari zona yang mereka kuasai, oleh karenanya movement kembali banyak. Sebagai contohnya dan kita lihat juga bahkan di sekitaran tadi kalau gue nggak salah Prism udah mulai ada pergerakan terjadi dan pergerakan kadang-kadang berimbas sebuah fight kali ini GPB
GPBR membuat GPBR langsung put balls mereka putar balik atau tidak. Kembali menuju para pemain-pemain dari BN Barrier. Kali ini yang mampu dibuat tak berdaya, dibuat knockdown oleh seorang Sinon. Elimination akan segera didapatkan oleh HFX di match kali ini di menit ke-10. Ya, sekarang lagi dan lagi HFX ini adalah salah satu tim yang punya kecenderungan satu knockdown, tidak terlihat ada teman-teman yang mau menyelamatkan, langsung kayak ngirimin player-playernya untuk scouting terlebih dahulu, dan kalau bisa jadi eliminasi akan menjadi hal yang sangat baik. Tapi Harvest nggak boleh terlalu terbuka, kalau tadi udah mulai merah dan teman-teman makan cukup banyak juga, dan ini dia elimination kedua masuk ke pundi-pundi HFX. Ya, terlihat HFX ini adalah tim yang memang bermain dengan cara eksplosif atau proaktif, di mana mereka berani untuk nembak, berani untuk barbar terus-terusan ke arah depan. EVO seharusnya main seperti itu. Jangan sampai justru tadi kan sempat dibahas setiap tim harus punya corak, setiap tim harus punya sebuah identitas. Jangan sampai kita kehilangan identitas sendiri gitu. Itu tadi gue bahas sama Junior, Ya, kayak come to like this. Yes. Dan gue mungkin ingin membocorkan sih, tapi membuka mindset banyak tim. Bagaimana, gue nggak tahu ya, ini teori sendiri beberapa orang sudah mengambil teori ini. Suharwan teori. Jadi ya, ada circle yang harus dikontrol, yaitu circle genap, circle 2 dan juga circle keempat. Kenapa? Circle kedua adalah perbandingan nanti dengan circle 3. Misalnya ya, circle 2 dari ke atas, nanti lo mengambil sisi bawah dari circle tersebut. Karena circle 3 pasti akan sisi ke bawah. Ya, itu dia Suharwan teori, di mana kita bermain PUBG Mobile harus menguasai circle genap untuk bisa memuluskan langkah kita sampai ke late game nantinya. Simpelnya lah gitu ya. Simpelnya seperti Tapi itu. apa yang dimaksud oleh Junior adalah ketika genap itu kayak punya gambaran kayak the next step ahead. Circle 3 dan 5 itu akan Ya, kemana? betul sekali. Apalagi kalau kita berbicara 4 penting banget. 5 ini kita bisa menguasai sampai 40% aja kayak Yes. ya 70% kan lah kalau kita kuat dengan 4 tunggal gitu kan. Yes, Tapi setidaknya game dikantongi lah Iya, kalau udah betul, bisa karena ngamanin circle 5. apalagi itu teorinya teman-teman semua nggak semestinya atau nggak sepatutnya. Nggak melulu kayak gitu. Gitu. Dan nggak melulu kan bisa selalu benar. Lagi-lagi PUBG Mobile punya art di dalamnya, yaitu adalah adaptif. Kita harus terus mengadaptasi apa yang sedang kita alami dalam in-game-nya. Circle seperti apa, tempat yang kita mainkan seperti apa, itu kan bisa dibilang mungkin saat kita main sudah ada rencana, tapi kan belum tentu tempat tersebut yang kita rencanakan yang akan diambil juga. Nah. Ada keduluan tim lain, lalu juga nggak bisa masuk dari berbagai angle seperti yang saat ini sedang dilihat oleh pemain dari BNW, yaitu Kopinli menuju ke arah HFX. Oke, menarik sekali ada sebuah kepadatan kita lihat di bagian kanan. Tapi tadi gue mau komentari pergerakan dari Onyx bagian kiri. Kenapa tuh? Itu yang salah satu gue katakan sebagai adaptive movement. Ketika tahu zona 3 sekarang shiftingnya agak ekstrem ke arah bagian kiri, Onyx tahu tailing gak ada yang melakukan ke arah dia karena GD dia sudah melalui jalur yang lain. Mereka akhirnya berani untuk melakukan pelebaran tempat kompon-kompon yang dimiliki. Itu hal yang beresiko. Tapi kalau kita tahu secara behavior tidak ada yang bergerak kita, why not gitu? Karena di setiap pergerakan lawan mau coba masuk ke kompon kita, supresi bisa kita lakukan. Mulai kalau fight kembali pecah, kita tahu titik-titik mana yang bisa di cover oleh teman kita. Jadi hal-hal Battle Royale menurut gua nggak seperti itu, tapi banyak banget yang harus diperhitungkan untuk bisa menggapai kemenangan di setiap game. Ya, Alter Ego saat ini sedang mengalami suatu masalah di mana ada beberapa peluru yang masuk menuju ke arah pemain-pemain Alter Ego harus segera menghindari peluru tersebut, dan sudah ada keputusan cepat untuk menuju tempat yang lain lagi. 4 kendaraan digunakan oleh pemain-pemain Alter Ego Climax kali ini. Sedikit tersendat tampaknya rotasi mereka berpindah kembali. Nah, masih terus mencari tempat mana yang akan coba diambil oleh Alter Ego, dan kita juga melihat bagaimana fight yang akan terjadi antar dua tim yang sebenarnya sangat dekat dari segi pemain-pemainnya. Karena kita ketahui bersama apa ya isi dari tim ini Ya. ya. Sebenarnya mereka sangat mengetahui satu sama lain juga, tapi kali ini kita lihat dari tim Digi mendapatkan semua apa satu player tadi seperti memberikan sebuah absensi untuk ditangkap oleh NFT, dan dengan ada ini kalian digunakan drone sepertinya ada sebuah kepercayaan dirian dari NFT. Bahwasanya mereka secara kuantis, tapi dari bagian kanannya BNW mereka memang lebih tinggi dari bagian tertinggi sekitar prison lainnya, tapi bukan berarti tidak bisa tertembak dari bagian tertentu, dan membuat NFT kali ini ketika tadi mau melakukan push ke arah bagian lawan yaitu DG terlambat karena revive harus segera dilakukan. Ya, kehilangan detik berharga, detik-detik berharga untuk segera melakukan push, karena saat ini juga sedang mencoba untuk melakukan inisiasi adalah pemain-pemain BNB yang bahkan sudah dilakukan menuju ke arah Igiar. Low HP dia punya PR untuk healing, punya PR untuk revive.
sedang memikirkan apa yang akan coba dilakukan di match kali ini. Dua pemain NFT tidak berdaya, BNW justru yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari apa yang sedang terjadi antara Dynamite dan juga NFT. Ya, sebagaimana kita tahu itu dan ini yang gue bahas sama Junior juga, nggak perlu takut di zona-zona ketiga untuk terus melawan dari bagian blue zone dan circle-nya. Lagi-lagi Saya nggak mau gue habis ketiga sebelah kiri, tapi ngeban kali ke kanan. sebelah kanan. Iya. Itu teori yang gue maksud. Berarti ke arah bagian game action. Mungkin bisa dibilang GPX ya, DU ataupun BTR. Kalian Sinister karena Onyx akan melakukan perapatan sekarang ketika tadi mereka melakukan sebuah split. Mereka tahu mereka butuh untuk menguatkan defensif mereka, sementara Alter Ego moving like a gentleman. Dia berani banget dan terus masuk ke dalam zona. Dan ketika melihat ada mobil lagi di bagian depan, sepertinya minggir dikit dulu, reset situation terlebih dahulu, karena itulah teori dasar tailing, teman-teman sekalian. Ya, saat ini Alter Ego Limex mengambil sebuah kawah. Apa yang dilakukan oleh Alter Ego juga sama seperti yang sedang dilakukan oleh Onyx, di mana mereka mengambil satu cekungan. Ada sebuah utility sebenarnya bisa dilakukan atau bisa dilemparkan maksud saya, tapi belum dilemparkan juga oleh EVOS. Saat ini berhadapan dengan Geek, ada tembakan menuju ke arah lain dan juga terjadi top tumbang karena ada Red Face dengan sebuah vector melakukan tembakan, bahkan confirm elimination juga dikumpulkan oleh Red Face. Ya, betul sekali. Peperangan close combat yang sangat baik tadi bisa didapatkan, tapi terlalu open lagi dan lagi. Saya tahu perang yang tidak sempurna, bahkan membuat EVOS di open menang beberapa fight player tadi, tapi KS pegawai yang sangat EVOS tidak berhasil untuk melalui fight yang sebelumnya terjadi. Bahkan dari EVOS kali ini masih sangat terdesak, utility masih sangat obvious untuk dilemparkan ke arah pertahanan mereka, dan masih belum ada jalan keluar untuk melakukan penyelamatan ke arah kawannya di bagian belakang sana. Tapi kita Red Face berhasil melakukan kawannya. KF itu nekat banget, tapi untungnya berhasil. G-Boy melakukan sebuah upaya tadi, tembakan dengan beberapa peluru. Kali ini Red Face juga mendapatkan G-Mine dari BNW. Ada fight yang akan terjadi, tidak hanya dengan Geek tapi dengan BNW juga lewat Agassi, ditembak oleh Cibirit, membuat Cibirit kali ini membuat Agassi terbirit-birit di sana, tidak bisa kemana-mana. Agassi menjadi confirm elimination headshot tadi dari seorang Cibirit. Siap dengan sebuah granat di tangan kanannya, akan dilemparkan saat lagi. Ada sebuah pertemuan juga, rotasi massal sedang terjadi. Banyak tim yang menunggu, banyak tim yang ingin coba dari berbagai tim yang lain. Ya, zona keempat, circle udah sangat kecil, apalagi tadi kita lihat ada sebuah shifting ekstrim, membuat anti di beberapa tempat, termasuk di bagian timur atau kanan, menjadi sangat ramai. Di bagian tenggara pun fight masih terkalahkan, tidak terkalahkan. Kali ini antara EVOS lagi dan lagi dengan Geek, masih saling melakukan tembak-menembak saja, tapi Cibirit, ini dia yang akan menjadi pembeda. Nit dilempar ke arah bagian depan, matang sekali, satu knockdown, menyisakan satu player lain dari EVOS yang harusnya dua di bagian belakang, mencoba untuk melakukan berhasil untuk menumbangkan satu player dia juga pun tertumbangkan. Justru sekarang ini dalam situasi yang tidak terlalu baik, tapi Ciboy berhasil juga untuk menumbangkan satu lagi. 1v1, Ciboy low HP, rata dilakukan oleh EVOS Reborn. EVOS Reborn memiliki pemuda bernama Red Face, menjadi hero, menjadi pahlawan untuk timnya. Bergerak juga Fajar bersama dengan Zai menuju ke satu smoke. Ada lootingan yang bisa diambil, tapi ini area yang terbuka, harus berhati-hati. Setidaknya ada lebih dari 4 tim di area ini. Akan ada fight massal di tempat di mana Moor berada. GPX mendapatkan compound, kita berpindah menuju ke akan tembakan menuju ke arah kita. Akan bolos ke kanan, kamu mungkin ternyata tidak, ternyata ke kiri, tidak seperti yang diprediksi tadi. Oke, ini menarik banget. Di bagian akhir, ini akan menguntungkan tim-tim sebagaimana Aura, Onyx, dan Septic yang akan langsung nekat masuk ke arah bagian tengah karena tidak ingin terbegal oleh tim-tim dari bagian pinggir. Mereka langsung melakukan di bagian tengah. Sementara lihat, tembakan dari bagian pimpinan DU pun terus-menerus menembak berharap tidak ada yang bisa melakukan rotasi sebagaimana mereka bisa lakukan. Ya, Genesis Dogma, mereka memiliki satu area compound yang membuat defensifnya kuat. Boom, mulai datang menuju ke area dari Genesis Dogma dan juga Bigetron Retalians, terpantau oleh seorang Kopinli. Red Face yang berhasil membangkitkan 3 rekannya yang knockdown tadi. Red Face datang, Red Face akan ditembak oleh Kopinli dengan sebuah M4, tapi ternyata masih tahan. Yang terakhir mungkin ada Bung RB di belakang. Bung RB yang diincar, tracking dilempar, tapi Kopinli tumbang karena drone melakukan tembakan dari arah sebelah kanan. Luar biasa sekali membuat Kopinli tidak berdaya. Tadi mungkin akan cukup kaget, mereka sama sekali. Tapi EVOS, what happened?
Dua player tumbang, padahal masih ada pilihan ke arah bagian kiri. Masih ada pilihan ke red face. Duanya menabrak. Ini Evos hanya menyisakan satu player saja. Sangat disayangkan, EVOS menuju ke kandang yang salah karena di sana ada pemain-pemain Genesis Dogma dan EVOS pulangkan seluruh setidaknya EVOS. BNW juga kalau kita lihat satu persatu pemain-pemain pulang menuju ke arah lobby. Selesai di posisi 12 kita lihat saat ini Liquid berhadapan dengan Genesis Dogma memiliki kempot membuat mereka sulit untuk dipus seperti yang tadi EVOS lakukan. EVOS nge-push langsung rata. Ya itu dia. Jangan lagi dan lagi. Harus tahu di mana letak sampai kita terbagi fokus, terbagi titik yang harusnya tidak melakukan hal yang demikian. Nanti kali ini dipulangkan ke lobby dan lihat betapa sulitnya, betapa tidak bisanya untuk masuk ke dalam zona dan hal tersebut. Ada sebuah scouting dari pelatih untuk maju ke arah bagian dalam dan lihat scoutingnya sangat baik meratakan beberapa tim termasuk GP, BR kali ini dan lihat ada sebuah chaotic moment GPX melawan Onyx. Dobren ditumbang, GPX datang, GPX nembak, GPX nabrak menuju ke pound dari Onyx, membuat Onyx tidak berdaya. Satu yang terakhir, tembakan dilakukan, tidak satu ternyata masih ada dua dari Onyx yang masih bertahan di sana. Tembakan dilakukan kembali Jar tumbang. Tapi ternyata Cleo dapatkan satu, ternyata Onyx sudah berhasil dari GPX. Bosku bertahan, Bosku tumbang juga. Suez dilakukan tembakan dari arah belakang, tidak sesuai dilakukan oleh Onyx, tapi tembakan dilakukan kembali. Tembakan membuat sebuah pemain Onyx rata. Sangat disayangkan, beli martabak ke Kalibata. Tembak Onyx rata. Bang Jamal makan gulali. Lu jual, gua beli. Unstoppable. Unstoppable. Sangat luar biasa apa yang terlihat tadi Eldoge. Betul. Cepat sekali GPX. Ini artinya memang tabrak hanya seperti di liga mereka bermain. Ini yang kita katakan sebagai bagian depan dan itu berhasil untuk menemukan seorang player dari Onyx. Tapi kita lihat kembali lagi Bigetron. What happened? Tiba-tiba ke seluruh player yang harus diperhatikan kembali Joe Mas going on. Genesis Dogma kali ini mulai mencari untuk maju ke arah bagian atas. Aura menjaga dengan sangat baik di bagian atas. Akan ada tembakan-tembakan yang akan dilontarkan ke Aura. Sudah mulai melihat ada player dari Alter Ego. Lagi-lagi setiap tapping yang diberikan oleh lawannya membuat player-player di bagian high ground harus kembali aware dan mungkin biasanya melakukan front strike-nya. Kita melihat kembali saat ini satu knockdown didapatkan oleh Okta menuju ke arah pemain-pemain Genesis Dogma healing lebih dahulu. Satu pemain logo boho tapi belum ada healing yang dia gunakan, belum ada bandage yang dia gunakan. Sangat berhati-hati Boboho. Jangan sampai justru dengan keadaan seperti ini membuat dia knockdown, membuat dia skor nyawa dan tembakan satu knockdown rata semuanya oleh Boom. Cepat sekali. Kita ada 5 detik. Apa yang kita lihat barusan? Ini permainan yang benar-benar barbar menurut gua di zona akhir di mana penggunaan vehicle sembari menembak kadang utility membuat mereka bisa mewiping out dengan cepat karena lawan-lawannya. Sementara Aura kali ini akan mulai bergerak ke bagian depan lagi dan lagi. High ground sudah aman untuk mereka dan kalau teman-teman lihat di bagian depan Alter Ego sudah membuat defensif dengan sangat-sangat kuat. 2-2 kali ini secara horizontal. Ya ini bisa menjadi WCD kedua untuk Alter Ego karena mereka sudah cukup kuat tapi hati-hati masih ada yang bisa saja menjadi ternyata tidak untuk Alter Ego. Langsung dipulangkan Dewa United seluruhnya menuju ke arah lobby. Jason masih bertahan dengan Rosesi dan juga Nometsi. Betul sekali, tapi dari Aura lagi dan lagi diputar sekarang oleh Boom. Tadi ada satu player yang menggunakan sebuah lagi sudah mulai memetakan empat-empatnya Aura dari sana dan akan membuat Boom commit kali ini. Dengar beberapa banyak nade yang dilemparkan dan itu belum selesai dari Boom. Lihat ada beberapa nade yang akan dilemparkan kali ini. Okta cukup sangat matang, lempar ke bagian depan tapi Reiji masuk ke arah pertahanan dari Aura ke bagian depan dan ke angle. Reiji! What happened? That was nasty! Dari seorang Reiji membuat Aura sekarang kelimpungan. Satu orang terakhir Jaxi di sana sangat low HP. Di sana di mana Jaxi berada belum terdeteksi. Jaxi melakukan proning terlebih dahulu. Ada sebuah delay push yang dilakukan oleh Boom. Mereka ingin mengetahui posisi pasti dari Jaxi tapi ada smoke membuat Jaxi harusnya ketahuan. Dengan ada smoke akan di-spray smoke. Di sana sangat disayangkan smoke tersebut. Justru setor nyawa menuju Boom. Benar-benar fight yang sangat intens. Akhir unstoppable kali ini bagi Boom. Smoke yang mungkin maksudnya untuk melakukan justru terlihat namun Rizky kali ini seperti masih ingin sangat
pelebaran sayap oleh Alvin, yaitu Potato datang dua pemain dengan sebuah kendaraan.